Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Piruswa 07 Channel. Channel yang membahas seputar P3K dan info pendidikan lainnya. Pada kali ini kita akan kembali membahas soal terbaru dari kompetensi teknis guru SD atau kelas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, ada kata pepatah mengatakan bahwa kesuksesan harus disiapkan atau diraih sejak dini. Nah, contohnya teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K ini, biar sukses tentunya harus sering belajar dan membahas soal-soal ya teman-teman. Tentunya bersama channel kami, Pirsua07 Channel. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja pada soal yang pertama. Disediakan dua magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Baik teman-teman, kita lihat terlebih dahulu pembahasannya. Nah, baik teman-teman, kita lihat di sini audience. Dalam hal ini adalah peserta didik. Behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Kemudian condition, persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian degree merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Teman-teman, silakan dikasih kesimpulan kira-kira mana jawaban yang tepat. Baik, jawaban yang tepat adalah E. Baik, teman-teman, kita bahas. Jadi audiens di sini adalah peserta didik. Di sini kita lihat di tujuan pembelajaran ini. Siswa melakukan, ini siswa, ada siswanya ya teman-teman, audiensnya. Kemudian behavior, aktivitas suatu proses. Apa yang dilakukan oleh siswa tadi? Percobaan. Jadi percobaan adalah behavior. Kemudian condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Apa yang perlu dilakukan siswa tadi? Ia melakukan percobaan. Jadi melakukan ya teman-teman, condition. Kemudian degree merupakan tingkat keterampilan yang dapat diterima. Nah, di sini apa yang didapat? Di sini sebenarnya degree. Degree ini tidak ada, tidak tercermin dalam tujuan ini. Jadi harusnya disediakan dua magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Siswa memiliki keterampilan atau siswa memiliki pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan degree ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektivitas. Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana yang tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Ya teman-teman. Baik, kita lihat dulu pembahasannya. Pembahasannya teman-teman agak banyak ini. Karena memang prinsip penilaian itu sendiri ada 8 ya teman-teman. Yang pertama itu sahih. Sahih itu artinya mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif. Objektif ini kita tidak dipengaruhi oleh subjektif penilai ya teman-teman. Kemudian adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat ya teman-teman. Kemudian yang keempat terpadu. Terpadu ini artinya pendidik merupakan salah satu komponen yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, menyeluruh atau berkesinambungan. Menyeluruh ini artinya mencakup berbagai aspek atau semua aspek. Kemudian sistematik, berarti berurutan sesuai dengan langkah-langkah. Kemudian beracuan kriteria, jadi melakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang ingin diukur ya teman-teman. Kemudian akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknis, prosedur, maupun hasilnya. Tentunya dari sini, teman-teman sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa jawaban yang tepat dari soal ini adalah E, objektif. Hal ini sesuai dengan prinsip objektif, ya teman-teman, didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas.
Kata kuncinya adalah tidak dipengaruhi oleh subjektivitas. Kalau tidak subjek berarti objek. Kalau tidak objek berarti subjek. Itu teman-teman ya cara menjawabnya soal seperti ini. Baik, soal selanjutnya. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematik, E. Beracuan kriteria. Baik teman-teman, kita lihat dulu pembahasannya, kira-kira mana jawaban yang tepat. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti kita menilai semua aspek, bukan hanya tertuju pada satu aspek saja. Sebenarnya dari sini sudah dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah C, ya teman-teman, menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Karena Bu Linda ini di sini selain lukisan, jadi Bu Linda ini bukan cuma menilai lukisan, hasil lukisannya, tapi dia juga menilai teknik, kemudian cara, kemudian alat, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya. Itu sebenarnya sudah dapat mencerminkan bahwa Ibu Linda melakukan penilaian secara menyeluruh. Ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangun. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematik, E. Beracuan kriteria. Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari soal ini. Baik, kita lihat pembahasan terlebih dahulu. Di sini ada dua, karena jawabannya antara dua ini ya teman-teman. Ada objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi oleh subjektivitas. Nah, kemudian yang kedua, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Karena berkebutuhan khusus misalnya, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Pak Bejo ini tidak melaksanakan prinsip. Iya, betul sekali. Tidak melaksanakan prinsip objektif. Kenapa? Karena Pak Bejo ini subjektif. Menilai si Siska ini karena Siska ini adalah tetangga. Ya, jadi dia menilai ini bukan karena berdasarkan kemampuan Siska, tapi karena Siska merupakan tetangganya. Makanya jawabannya adalah objektif. Loh, kenapa tidak adil? Kita tidak pilih adil di sini karena Pak Bejo melihatnya memang merugikan si Rudi, namun ini lebih tekan kepada kata kuncinya adalah tetangga. Jadi dia lebih subjektif ya teman-teman. Baik. Soal selanjutnya teman-teman, namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kita yang lainnya. Soal selanjutnya, perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut, A. Cukup bagus, karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Baik, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi indikator yang mencerminkan pengukuran tingkat berpikir itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman. Ada load, mode, sama hot. Kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Load itu adalah low order thinking skill. Itu kalau di taksonomi Bloom, itu C1 ya teman-teman, masuk di C1. Atau masih kategori mengingat. Nah misalnya sebutkan, tuliskan, gambarkan. Kata tanya ini yang digunakan dalam soal. Itu ya teman-teman. Kemudian modes, medium order thinking skill.
Itu termasuk dalam taksonomi Bloom, itu termasuk dalam C2 dan C3. C2-nya memahami, misal dengan kalimat tanya, jelaskan, bedakan, identifikasilah. Kalau ketemu dengan kata jelaskan, bedakan, identifikasi, berarti kita sedang membahas atau menjawab soal C2 ya teman-teman. Kemudian C3, menerapkan. Tentukan, hitunglah hasil dari. Kalau ini biasanya soal hitungan ya teman-teman. Tentukan bilangan caca di bawah ini misalnya. Itu berarti termasuk dalam modes ya, medium order thinking skill. Kemudian yang terakhir, HOTS, high order thinking skill. Itu dalam taksonomi Bloom, itu termasuk dalam C4, C5, dan C6. Kalau C4 itu sudah mulai menganalisis atau sintesis ya teman-teman. Misal ketemu soal bandingkan. Misalnya ketemu lagi apa pengaruh. Itu kalau ketemu soal seperti itu berarti C4 ya teman-teman. Next, yang C5 itu termasuk dalam evaluasi. Misalnya soalnya simpulkan. Nah, kalau soalnya ada yang kalimat tanyanya simpulkan, berarti itu termasuk dalam C5. Kemudian C6, mencipta atau menghasilkan ya teman-teman. Misalnya perintah atau kalimat tanyanya adalah buatlah grafik, hubungan, buat diagram. Itu kita berarti sedang berada pada soal C6 atau mencipta yang paling tinggi ya, hot. Maka dari pembahasan ini teman-teman P3K, calon P3K maksud saya, tentunya dapat mengambil kesimpulan bahwa soal ini atau butir soal ini termasuk jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah. Sebutkan, kalimat tanyanya adalah sebutkan. Dia hanya mengingat atau C1 ya teman-teman. Maka soal ini jelek. Baik teman-teman, soal selanjutnya. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. C. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Nah, guru pada abad 21 harus bisa tentunya. Teman-teman pejuang P3 kan silakan dipilih mana jawaban yang paling tepat kira-kira menggambarkan peran guru di sini. Kalau guru memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, tidak. Karena di abad 21 bukan cuma ini ya teman-teman. Menjadi pengetahui utama terhadap materi, tidak. Ini sangat tidak cocok. Karena di abad 21 siswa harus bisa mengembangkan materi sendiri ya teman-teman. Kemudian memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, tidak juga. Kemudian mengutamakan agar peserta didik menguasai materi juga kurang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah E. Ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka kita dapat ditemukan pada komponen silabus A. Materi, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator, E. Tujuan pembelajaran. Baik teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Baik, kita lihat terlebih dahulu pembahasannya. Coba dilihat komponen silabus menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2019 ya teman-teman. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Kalau kita SD, SMP, SMA ya teman-teman. Kemudian, identitas sekolah mencakup mata satuan pendidikan dan kelas. Kemudian, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema khusus untuk SD ya teman-teman. Materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Nah teman-teman, kira-kira mana jawaban yang paling tepat kalau ketemu dengan diksi memecahkan masalah sampah dalam komponen silabus? Kira-kira terdapat di mana? Iya, betul sekali. Kita dapat menemukan diksi memecahkan masalah sampah itu pada kegiatan kompetensi dasar ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik.
D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif ya teman-teman. Baik teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari soal berikut tadi. Oke teman-teman, kita lihat terlebih dahulu pembahasannya. Jadi teman-teman harus tahu dulu pengertian apersepsi ya. Jadi apersepsi itu kegiatan yang dilakukan saat memulai kegiatan pembelajaran. Sebenarnya kata kunci di sini sudah jelas, tujuan apersepsi materi. Berarti kita sedang melakukan apersepsi materi ya teman-teman. Berarti tentunya berhubungan dengan materi. Nah, kira-kira jawaban yang tepat adalah iya A. Jadi dalam apersepsi mengaitkan materi pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi yang materi hari ini misalnya. Baik teman anak-anak misalnya. Ada yang masih ingat pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini atau minggu ini ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Teman-teman, kira-kira jawaban yang cocok untuk soal reinforcement adalah... Oke, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Teman-teman harus tahu dulu lah istilah-istilah reinforcement ya. Jadi feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement dan punishment. Kemudian refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang terjadi selama pembelajaran. Contoh, mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Itu refleksi ya teman-teman. Kemudian remedial, pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Kita lihat dulu teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat adalah B, remedial. Untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum tuntas ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Kira-kira teman-teman pejuang P3K jawaban yang tepat adalah... Baik, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah dalam memilih materi, yang pertama mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar ya teman-teman. Kemudian memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian memilih sumber bahan belajar. Nah teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat adalah A. Jadi kita langkah-langkahnya adalah kita harus melakukan identifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share channel kami Pirsua07. Semoga video-video yang telah kami buat bermanfaat bagi teman-teman pejuang P3K. Teman-teman pejuang P3K semuanya bisa lulus dan diterima serta mendapat nomor induk P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.